Halo teman-teman semua, kali ini kita masih berada di bab 1 yang berjudul Tingkatan Kekayaan, Ketahui Rasa Uang untuk Meraih Kekayaan. Namun sekarang kita akan memasuki subbab yang terakhir pada bab ini, yaitu subbab ke-7 yang berjudul Dari Krisis Timbul Pembelajaran. Masa lalu akan terus menghantui mereka yang tidak bisa mengingatnya. Berikut adalah kalimat yang diungkapkan oleh seorang profesor filsafat di Harvard University bernama George Santayana. Bagaimana cara kita agar terlepas dari masa lalu yang buruk? Pertama, kita harus memahami masa lalu itu. Cara satu-satunya untuk memahami masa kini adalah dengan memahami sejarah di masa lalu dengan baik. Demikian halnya dengan ekonomi. Untuk memahami ekonomi masa kini dengan baik, kita harus terlebih dahulu mengerti sejarah ekonomi. Belajar tanpa memahami sejarahnya terlebih dahulu sama saja dengan hanya belajar tanpa mengerti dasarnya. Dan itu tidak akan masuk di akal. Aktivitas ekonomi yang terjadi sekarang adalah buah dari kejadian ekonomi masa lampau, dan begitu terus berulang-ulang. Itulah sebabnya mengingat aktivitas ekonomi yang sudah terjadi dan mengerti artinya menjadi hal yang sangat penting. Terlebih lagi, memahami peristiwa besar dan berdampak besar pula, seperti krisis dana moneter internasional atau International Monetary Fund atau IMF tahun 1997. Apakah yang dimaksud dengan krisis IMF? Untuk menjelaskannya dengan mudah, kita bisa membandingkannya dengan krisis keuangan yang terjadi di keluarga kita. Pada tahun 1995, para ahli memperkirakan bahwa harga rumah di kota Seoul akan naik pesat. Karena itu pada bulan Oktober tahun 1995, kita berusaha sekuat tenaga mengumpulkan uang untuk membeli apartemen senilai 1 miliar won. Waktu itu, uang yang ada hanya terkumpul 200 juta won. Sisanya kita pinjam dari 8 saudara kita. Kita bisa mengembalikan uang pinjaman dari ke-8 saudara berikut bunganya. Kita membuat rencana pengumpulan uang. Tapi, karena waktu itu pengeluaran kita lebih banyak daripada pendapatan, mengumpulkan uang menjadi sangat sulit. Setibanya tanggal pengembalian uang, kita tidak punya cukup uang. Terpaksalah kita meminjam uang ke bank dengan jaminan apartemen. Namun, pihak bank berkata, karena harga apartemen tersebut sudah turun dari 1 miliar menjadi 500 juta won, apartemen itu tidak bisa dijadikan jaminan untuk peminjaman uang. Dengan sangat terpaksa pada tanggal 1 Desember tahun 1997, kita menjual apartemen seharga 500 juta won untuk mengembalikan utang kepada saudara. Dan dengan resmi mengumumkan kebangkrutan dengan sisa utang 300 juta won. Itulah krisis yang pernah dialami keluarga ini. Ketika para saudara datang untuk menagih uang mereka, tapi kita tidak punya uang untuk mengembalikannya. Krisis yang dialami oleh keluarga kita sama persis seperti yang terjadi dengan pemerintah ketika krisis IMF. Pertama, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan uang yang digunakan dalam relasi utang piutang antar negara. Uang dunia disebut dengan key currency atau mata uang kunci. Peminjaman uang antar negara dilakukan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang kunci. Pada tahun 1995, Korea Selatan memerlukan uang sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembangunan jalan, bendungan, serta pemajuan ekonomi lainnya. Korea Selatan memiliki 200 juta dolar AS. Sisa sebesar 800 juta dolar AS lainnya harus dipinjam dari Jepang dan Eropa, masing-masing sebesar 100 juta dolar AS dengan ketentuan besaran bunga yang berbeda-beda. Untuk mengembalikan utang tersebut diperlukan simpanan dolar AS dengan masa pengembalian tertentu.
Akan tetapi, ketika itu pemerintah, perusahaan maupun perorangan memiliki pemasukan dolar AS yang sedikit dibandingkan dengan jumlah pemakaiannya, sehingga simpanan tersebut kurang. Waktu pengembalian utang pun tiba, tetapi pemerintah tak bisa mengembalikan utang karena simpanan dolarnya tidak cukup. Karena alasan itulah pemerintah meminjam dolar kepada IMF. IMF bersedia untuk meminjamkan uang apabila negara kita melakukan perubahan beberapa sistem dan peraturan finansial yang ditentukan oleh badan tersebut. Ketentuan yang diberikan sangat kejam, yang meminta pengorbanan dan kerja keras dari masyarakat. Negara kita tetap menyanggupi penyesuaian tersebut, dan karenanya seluruh masyarakat mengalami penderitaan dan pupus harapan. Kejadian tersebut disebut krisis IMF yang terjadi sebelum kebangkrutan negara tahun 1997. Tahun 1997 hingga awal tahun 2000 merupakan masa yang begitu sulit. Perusahaan yang bangkrut terus bermunculan. Begitu pula dengan pengangguran, juga anak kecil dan orang tua yang terbuang di jalanan. Tidak sedikit orang yang tidak tahan dan memutuskan untuk mengakhiri hidup. Peristiwa tersebut membuktikan betapa menderitanya masyarakat ketika negara akan segera mengalami kebangkrutan. Namun, krisis IMF bukan sekedar peristiwa masa lalu. Krisis ini bukanlah juga sebuah peristiwa yang hanya perlu disimpan di perpustakaan sebagai catatan sejarah semata. Sampai sekarang pun, dampak krisis IMF masih terasa. Ketika tidak ada kekuatan yang cukup untuk bertahan, maka hal terpenting yang disebut kedaulatan bisa saja terampas. Pemerintahan maupun perusahaan sama saja. Tentu saja, ayahmu maupun ibumu ini mengalami hal yang sama. Kita hidup di dunia yang lebih mementingkan perampasan hak daripada keadilan untuk mendapatkan hak. Perampasan hak secara menyeluruh masyarakat Korea oleh Jepang terjadi pada tahun 1910 ketika peristiwa Gyeongsulguk-chi, Perjanjian Penyatuan Korea-Jepang terjadi. Perampasan hak ekonomi Korea secara menyeluruh terjadi pada tahun 1997 dalam krisis IMF. Pasti semua orang tidak akan menyangkal apabila Perjanjian Penyatuan Korea-Jepang disebut sebagai perampokan hak masyarakat. Mungkin kamu akan mempertanyakan apakah krisis pertukaran mata uang asing juga disebut sebagai perampokan hak perekonomian. Namun hal itu benar adanya. Hal itu bukan saja mungkin, tetapi fakta. Bisa dikatakan bahwa krisis pertukaran mata uang asing juga merupakan perampokan hak perekonomian Korea Selatan. Alasannya, pengaruh IMF dan Amerika Serikat masih mengikat perekonomian kita. Bahkan kita masih berada dalam pengaruhnya hingga sekarang. Penguasaan secara militer tampak di depan mata, sedangkan pengikatan secara ekonomi tidak terlihat, sehingga banyak yang salah paham. Undang-Undang Negara Korea Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan kedaulatan negara Korea terdapat pada masyarakat dan segala kekuasaan juga berasal dari rakyat. Kekuasaan yang seharusnya berasal dari rakyat itu sampai sekarang sudah pernah direbut 2 kali. Setiap kali hal itu terjadi, harapan masyarakat pun hancur. Alasan mengapa hak masyarakat dirampas oleh Jepang tahun 1910 dan kedaulatan perekonomian kita dirampas pada krisis IMF tahun 1997 hanya ada satu. Karena kita tidak punya kekuatan. Aku tidak mengatakan ini untuk meningkatkan rasa patriotisme kepada negara seperti yang sudah menjadi peninggalan dari zaman nenek moyang kita. Tetapi aku mengatakannya agar kita bisa mengembangkan kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Kali ini akan kujelaskan tentang krisis IMF. Kemarin, ketika kita makan siang bersama, kamu mengutarakan bahwa pernyataan Nietzsche yang berbunyi, apakah yang tak membunuh kita akan membuat kita lebih kuat? Tidaklah masuk akal dan berharap agar kalimat itu tidak diulang-ulang terus.
penderitaan tetaplah sebuah penderitaan. Kamu juga mengomentari pernyataan masa muda ditandai dengan penderitaan yang menurutmu aneh. Mengapa seorang anak muda harus mengalami penderitaan? Di masa sulit karena pandemi ini, kamu berharap pernyataan tidak masuk akal itu tidak ditekankan terus. Tapi maaf, hari ini aku harus mengucapkannya sekali lagi untuk terakhir kalinya. Apa yang tak membunuh kita akan membuat kita lebih kuat. Penderitaan yang dialami akibat krisis IMF tidak membunuh Korea Selatan dan malahan membuat kita makin kuat. Kita mengalami pendewasaan ketika mengalami penderitaan dari krisis. Karena itu, pada tahun 2008, ketika krisis finansial global terjadi, kita berhasil bertahan dengan lebih baik. Kuucapkan kalimat di atas untuk menjelaskan bahwa krisis IMF digunakan sebagai pelatihan penanggulangan krisis selanjutnya. Seperti yang dikatakan Nietzsche, penderitaan bisa membuat sebuah benih menjadi sebuah pohon yang kokoh melalui pelatihan. Efek pembelajaran dari penderitaan. Bagaikan sebuah cabang yang fleksibel, tetapi kuat dan akar yang kokoh yang membuat sebuah pohon bisa bertahan dari badai apapun. Mulai sekarang akan kupaparkan bagaimana kita bertumbuh melalui efek pembelajaran dari penderitaan dengan cara membandingkan krisis IMF dengan indikator ekonomi serta pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Indikator ekonomi yang akan ditunjukkan sekarang adalah indikator pada masa krisis IMF. Secara sederhana, kita akan membandingkan 4 indikator, yaitu suku bunga, harga saham, nilai tukar, dan harga rumah. Aku akan memberikan contoh di periode setelah bulan Desember tahun 1997. Harga saham terperosok ke dalam lubang yang tidak diketahui dasarnya. Nilai tukar kala itu mencapai 2.000 won per dolar Amerika Serikat. Dan suku bunga mencapai 30%. Harga perumahan sangat turun sampai banyak pemilik rumah yang gagal membayar kembali deposit rumah kepada penyewa sehingga terpaksa menyerahkan rumah tersebut kepada penyewa. Meski saat itu sedang masa krisis IMF, suku bunga terpaksa terus bergerak naik. Kala itu, perusahaan satu persatu bangkrut. Para pengangguran harus pergi ke pegunungan untuk menenangkan keputusasaan dan kemarahan mereka. Jika dilihat lebih seksama, banyak sekali tragedi yang lebih mengerikan tersembunyi di mana-mana. Harga saham juga mencapai titik terendahnya. Indeks Kospi pada tahun 1997 sebelum krisis adalah lebih dari 1.000 won. Namun pada tahun 1998 menjadi di bawah 500 won. Harga apartemen turun hingga lebih dari 50%. Harga apartemen pada tahun 1997 adalah 300 juta won. Tetapi pada tahun 1998 turun setengahnya menjadi 150 juta won. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan won naik 2 kali lipat. Nilai tukar 1 dolar AS pada bulan April 1997 adalah 981 won. Dan pada Desember 1997 menjadi 1.995 won. Hal ini menandakan nilai won yang turun sangat drastis. Kalau dulu hanya dengan 891 won kita bisa mendapatkan 1 dolar AS, kini harus ada 1.995 won agar bisa mendapatkan 1 dolar AS. IMF menaikkan suku bunga dengan peraturan suku bunga tinggi hingga mencapai 30%. Masyarakat biasa menjadi tidak berdaya untuk meminjam uang hingga terpaksa terbuang ke jalanan. Sebaliknya, para investor menitipkan uang di bank untuk mendapat bunga atau membeli rumah dengan harga yang sangat murah. Beberapa tahun kemudian, mereka mengambil keuntungan dari harga rumah yang naik.
kesenjangan sosial makin menjadi-jadi. Untuk masyarakat biasa, krisis IMF merupakan penderitaan yang amat besar. Namun, mereka jugalah yang dapat bertumbuh berkat pelatihan dari krisis. Berkat pelatihan tersebut, masyarakat bisa bangkit dengan cepat ketika krisis finansial tahun 2008 melanda. Setelah 24 tahun berlalu sejak krisis tersebut, kita dilanda badai krisis akibat pandemi COVID-19 dan ternyata bisa menghadapinya dengan sangat baik. Bisa dibilang performa penanggulangan krisis kita baik bila dilihat dari 4 indikator ekonomi, yaitu harga saham, nilai tukar uang, harga properti, dan suku bunga. Indeks Kospi pada tahun 2020 bulan Januari adalah 2.200 won dan pada Desember 2020 melewati 2.900 won. Harga saham dipertahankan oleh para investor individual yang menggantikan porsi investor asing. Bisa dikatakan bahwa para investor individual itulah yang membuat saham tetap stabil dan tidak goyah. Itu berarti pengetahuan kita tentang sistem investasi modal sudah lebih tinggi dari sebelumnya. Nilai tukar mata uang won dolar AS pada tanggal 19 Maret 2020 mencapai titik tertinggi sebesar 1.280 won. Dan pada tanggal 4 Januari 2021 menjadi sebesar 1.082 won. Keadaan ini membuktikan adanya kenaikan nilai won berbanding terbalik dengan keadaan di masa krisis IMF. Hal ini terjadi karena nilai dari won telah terjaga stabil. Harga rumah jadi naik, masyarakat sudah menyadari bahwa rumah adalah aset yang paling stabil, serta daya analisis dan pengetahuan tentang hubungan antara uang dan aset juga sudah sangat meningkat. Suku bunga yang tertinggi di tahun 1998 adalah 30%, sedangkan pada tahun 2020 hanya 0,5%. Hal yang mengejutkan adalah ketika peraturan tentang pelonggaran kuantitatif dijalankan. Kebanyakan orang mempersiapkan turunnya nilai tukar uang dengan berinvestasi pada saham atau properti selayaknya profesional di bidang ekonomi. Ini adalah fakta bahwa kemampuan kita untuk mengatasi krisis kian berkembang. Apabila dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki sekarang, kita harus menghadapi krisis yang sama seperti tahun 1997, mungkin kejadiannya tidak akan separah itu. Anakku, disinilah terletak alasan utama aku menekankan pentingnya memiliki pengetahuan ekonomi. Dalam perekonomian, hal yang paling berbahaya adalah ketidakpastian dan kekhawatiran. Ketika kita diselimuti dengan ketidakpastian dan kekhawatiran, kita akan menjadi orang bodoh seperti burung pegar yang sedang kabur dan kepalanya terantuk pohon. Jangan menjadi burung pegar yang mengira aman bersembunyi di tanah, tetapi ternyata justru menjadi incaran para pemburu. Sekali lagi kutekankan, nak, kamu harus belajar ekonomi. Apa yang tak membunuh kita akan membuat kita lebih kuat. Kuharap kamu bisa terus mengingat dampak baik dari pelatihan di kala krisis. Hanya dengan meyakinkan bahwa penderitaan yang sedang dialami ini adalah jalan untuk berkembang, kelak kamu akan punya cukup kemampuan untuk menghadapi krisis apapun yang datang. Dengan penderitaan yang dialami, segala pengalaman yang terkumpul itu menciptakan cara pandang dan analisis baru terhadap dunia. Dengan begitu, kamu bisa membagikan analisis tersebut kepada orang lain. Pengetahuan yang tersebar itu satu demi satu akan terkumpul dan menjadi collaborative intelligence. Di dalam penderitaan sekaligus pengetahuan, terdapat konsep matematis. Penderitaan adalah konsep pengurangan. Harus dikurangi sebuah bilangan yang lebih besar dari 0 untuk bisa menciptakan besaran yang lebih kecil. Pengetahuan adalah konsep perkalian. Harus dikalikan dengan angka yang lebih besar dari 1
untuk bisa menciptakan besaran yang lebih besar. Kamu harus mengendalikan penderitaanmu dengan hati yang lebih besar dari nol dan berbagi pengetahuan milikmu yang lebih besar dari 1. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab yang ke-7 yang berjudul Dari Krisis Timbul Pembelajaran, yang mana ini juga akhir dari bab 1 yang berjudul Tingkatan Kekayaan, Ketahui Rasa Uang untuk Meraih Kekayaan. Selanjutnya, kita akan memasuki bab 2 yang berjudul Strategi, Uang Terkumpul, Uang Terpakai, Uang Disimpan. Dan akan memasuki subbab yang pertama yang berjudul 3 Jalan Uang.